Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah presentasi tugas PPKN kelompok kami terdiri dari Alfi Lutfia, Dafalur Huda, Korul Anam, Sadam Alfarisi, Pinkan Fitri, dan terakhir saya sendiri, Sidani Bima Anki. Bab 1. Pelanggaran hak dan mengingkari kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak dan mengingkaran kewajiban. D. Penanganan kasus pelanggaran hak dan mengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Salah satu hak dan kewajiban negara terhadap negara. Hak warga negara. Hak kesamaan kehidupan hukum dan kehidupan hak atas pekerjaan. 2. Kehidupan yang layak. Hak berpendapat bagi manusia kemanusiaan. Kemerdekaan dalam pendapat agama. 4. Kemerdekaan dalam serta budaya negara. 5. Hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Hak kesejahteraan sosial. Hak mendapatkan kewajiban warga negara terhadap negara. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Kewajiban membela negara. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban dalam usaha, pertahanan dan keamanan negara. Hak negara atau pemerintah menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat bagi seluruh rakyat. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat banyak. 3. Hak negara untuk dibela. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Kewajiban negara atau pemerintah. UUD NRI 1245. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Pertama, nilai dasar. Kedua, nilai instrumental. Ketiga, nilai praksis. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. A. Sikap egois. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Proses penegakan hukum belum optimal. Pasal 27 ayat 1. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih tinggi. Pasal 27 ayat 2. Pembunuhan, pemerkosaan, KDRT. Pasal 28A sampai 28C. UUD menjamin kemudahan HAM, kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Pasal 29 ayat 2. Angka putus sekolah cukup tinggi, belum terlaksana amanat. Pasal 31 ayat 1. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan.
3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan lalu lintas, tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM. 3. Berusaha fasilitas negara. 4. Tidak membayar pajak. 5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara terdiri dari 2 aspek. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga seperti KPK, Komnas HAM. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah pelanggaran dan pengingkaran. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara melalui lembaga pendidikan. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Dilakukan kerjasama yang harmonis kelompok agar mampu memahami dan menghormati satu sama lain. Fungsi utama menegakkan hukum lembaga-lembaga. Di bawah ini dijelaskan berbagai lembaga. Pertama, lembaga kepolisian. Kedua, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat, lembaga peradilan. Dua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga. Sebagai warga negara, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sesama manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami kelompok 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan kata dan kelebihan, mohon dimaklumi. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.